Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Lutfi Suryakanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perioperatif medicine pada tahap operatif. Mengapa evaluasi intraoperatif diperlukan? Tujuannya adalah untuk mendiagnosis adanya permasalahan, perkiraan kemungkinan terjadinya kegawatan, dan evaluasi hasil suatu tindakan termasuk efektivitas dan adanya efek tambahan. Standar pemantauan intraoperatif dibagi menjadi dua menurut ASA. Untuk standar yang pertama, selama pemberian anestesi atau analgesi, pasien harus diawasi oleh tenaga anestesi yang berkualitas. Hal ini dikarenakan selama pemberian anestesi atau analgesi, kondisi pasien dapat berubah-ubah secara cepat, sehingga butuh pemantauan dan antisipasi dari tenaga anestesi yang berkualitas. Kemudian, untuk standar yang kedua, selama anestesi, pasien harus dipantau jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi secara berkala atau kontinu. Untuk jalan nafas, tujuannya mempertahankan keutuhan jalan nafas selama tindakan pembedahan. Caranya, jalan nafas selama anestesi, baik dengan teknik sungkup maupun intubasi trakea, dipantau secara ketat dan kontinu. Contohnya, pada nafas spontan, kita bisa lihat bagaimana kembang kempis dari kantong reservoir. Kemudian bisa kita juga nilai apakah ada suara nafas patologis dan juga apakah ada respirasi paradoksal. Kemudian untuk nafas terkendali atau nafas kendali, kita bisa lihat tekanan inflasi yang berat dan juga tekanan positif inspirasi itu meningkat. Untuk oksigenasi, tujuannya adalah memastikan konsentrasi oksigen yang cukup dalam udara inspirasi dan darah selama semua prosedur anestesi. Caranya yang pertama menggunakan pemeriksaan pulse oximetry untuk memeriksa kadar oksigen gas inspirasi. Ini merupakan suatu alat dengan alarm, yaitu ada batas minimumnya, sehingga apabila melewati batas tersebut, alat ini akan berbunyi. Kemudian oksigenasi darah bisa diperiksa secara klinis dengan melihat warna darah luka operasi dan permukaan mukosa. Misalnya, apabila oksigenasi darah itu berkurang, maka warna darah luka operasi akan semakin pekat. Kemudian bisa kita lihat juga permukaan mukosanya akan menjadi kebiruan. Untuk secara kualitatif dengan alat oximeter atau pemeriksaan gas darah. Ini adalah contoh pulse oximeter. Untuk ventilasi, tujuannya adalah untuk memastikan konsentrasi oksigen yang cukup dalam udara inspirasi dan darah selama semua prosedur anestesi. Caranya yang pertama, diagnosis fisik bisa dilakukan dengan mengawasi gerak naik turunnya dada, kemudian bisa juga dengan mengawasi gerak kembang apisnya kantong reservoir atau auskultasi suara nafas. Kemudian bisa juga dilakukan pemantauan empidal karbon dioksida menggunakan kapnogram, terutama pada operasi lama misalnya bedah kraniotomi. Kemudian juga bisa dilakukan jika ventilasi dilakukan dengan alat bantu nafas mekanik, dianjurkan dilengkapi dengan alat pengaman, yaitu berisi sistem alarm. Apabila melewati batas-batas, maka akan berbunyi. Kemudian bisa juga dilakukan dengan analisis gas darah untuk menilai tekanan parsial karbon dioksida. Tapi pemantauan ini biasanya dilakukan terutama pada kasus-kasus bedah saraf, bedah toras kardiovaskular, dan kasus-kasus pasien lain yang berisiko tinggi. Untuk pemantauan sirkulasi itu untuk memastikan kecukupan fungsi peredaran darah pasien selama semua prosedur anestesi. Caranya yang pertama untuk menghitung denyut nadi secara teratur. Bagaimana kuat angkatnya, kemudian frekuensinya, apakah teratur atau tidak. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pengukuran tekanan darah bisa secara non-invasif maupun invasif. Untuk tekanan darah secara non-invasif dapat mempergunakan tensimeter air raksa diukur secara teratur dan sering. Apabila pasiennya gendut bisa dilakukan dengan Doppler atau osilometri. Kemudian pada pemasangan cuff dari tensimeter air raksa ini juga harus diperhatikan agar cuffnya tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Apabila cuffnya terlalu kecil, maka tekanan darah yang terhitung
bisa lebih tinggi dan begitu juga sebaliknya. Untuk mengukur tekanan darah secara invasif, EKG disertai dengan oximeter denyut. Pemantauan ini dilakukan pada pasien-pasien yang beresiko tinggi dan juga bedah ekspansif dan dilakukan secara kontinus selama tindakan berlangsung. Kemudian kita bisa juga pantau sirkulasi dari produksi urin. Nanti urinnya ini akan ditampung dan diukur volumenya setiap jam, terutama pada operasi besar dan lama. Kemudian kita juga bisa memantau sirkulasi dari mengukur tekanan vena sentral dengan kanulasi vena sentral untuk menilai aliran darah balik ke jantung. Hal ini biasanya dikerjakan pada kasus-kasus resiko tinggi. Untuk pengukuran darah seperti yang tadi telah dijelaskan, ada dua, pengukuran tekanan darah non-invasif yang sering dilakukan dan pengukuran tekanan darah invasif yang dilakukan apabila pada kasus-kasus yang beresiko tinggi. Untuk pengukuran tekanan darah invasif biasanya dilakukan pada bedah mayor. Pemantauannya dilakukan bisa pada tekanan darah arteri di arteri radialis, kemudian bisa juga tekanan darah vena sentral, kemudian tekanan arteri pulmonalis dengan Swan-Ganz catheter, bisa juga dilakukan kanulasi vena umbilicalis pada bayi dan analisis gas darah. Di sini ada contoh cara kanulasi dari arteri radialis dan cara kanulasi dari vena sentral. Kemudian selama tindakan anestesi dilakukan juga monitoring perdarahan. Kita harus menghitung jumlah perdarahan, baik itu bisa dihitung dari tabung suction, kemudian bisa juga dari kasa operasi yang mengandung darah. Kita juga bisa hitung dari kain penutup pasien dan baju ahli bedah, maupun darah yang mungkin ada di lantai. Itu kita jumlahkan kira-kira seberapa banyak perdarahan yang terjadi. Ini merupakan klasifikasi shock dari ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Untuk kelas 1 biasanya kehilangan darahnya itu sampai 750 ml atau 15% dari volume darah. Kemudian biasanya denyut nadinya akan berkurang atau menurun. Kemudian tekanan darahnya biasanya masih normal, tekanan nadinya normal atau naik. Kemudian frekuensi nafasnya biasanya masih normal 14-20. Produksi urinnya juga masih di atas 30 ml per jam. Pada saat ini status mentalnya biasanya pasien sedikit cemas kalau misalkan pasien sadar. Kemudian penggantian cairannya bisa digunakan kristaloid. Untuk yang kelas 2, kehilangan darahnya biasanya 750-1500 ml atau cc, atau 15%-30% dari volume darah. Pada saat ini biasanya denyut nadinya meningkat, tekanan darahnya masih normal, kemudian tekanan nadinya itu menurun, frekuensi pernafasannya sudah mulai meningkat, dan produksi urinnya juga sudah sedikit mulai menurun 20-30 ml per jam. Kemudian pasien biasanya agak cemas dan dilakukan penggantian cairan bisa dilakukan dengan kristaloid. Untuk kelas 3 biasanya kehilangan darah itu 1500 sampai 2000 ml atau cc. Kehilangan darahnya bisa 30% sampai 40% dari volume darah. Denyut nadinya biasanya meningkat sampai di atas 120, tekanan darahnya sudah menurun, tekanan nadinya menurun, frekuensi nafasnya mulai meningkat. Kemudian produksi urinnya juga menurun, status mentalnya biasanya pasien cemas atau bingung, dan penggantian cairannya bisa dilakukan dengan kristaloid dan juga darah. Kemudian untuk kelas 4, ini adalah kelas yang terparah, bisa kehilangan darah lebih dari 2000 atau kehilangan darah lebih dari 40% dari volume darah. Kemudian denyut nadinya sudah sangat meningkat, yaitu lebih dari 140. Tekanan darahnya biasanya menurun, tekanan nadi menurun, frekuensi nafasnya naik lebih dari 35, kemudian produksi urinnya ini tidak berarti. Kemudian status mentalnya biasanya pasien bingung atau lesu kalau pasien sadar, dan penggantian cairan bisa dilakukan dengan kristaloid dan darah. Jadi pada klasifikasi kelas 1 dan 2, penggantian cairan masih bisa dilakukan dengan kristaloid, sedangkan kelas 3 dan kelas 4 biasanya kristaloid dan darah. Untuk terapi cairan selama pembedahan, kita harus menghitung cairan pemeliharaannya terlebih dahulu
biasanya 2 cc per kilogram berat badan. Kemudian kita hitung cairan pengganti defisit selama pasien puasa, dan juga kita hitung cairan pengganti perdarahan, seberapa banyak sih cairan perdarahan yang terjadi. Untuk pemantauan fungsi ginjal bisa dilihat dari produksi urin melalui kateter Foley. Normalnya 0,5 sampai 1 kg per jam, kilogram berat badan per jam. Setelah itu kita nilai keadaannya, apakah ini ada masalah prerenal, renal, atau postrenal. Yang penting adalah cegah gagal ginjal pasca bedah. Ini adalah contoh monitor yang biasanya ada pada saat intraoperatif. Di sini sudah tampak semua dari tekanan darah, kemudian respirasi, saturasi, kemudian ada denyut nadinya, ada tekanan darah invasif, dan juga ada tekanan darah non-invasif. Kemudian tidak lupa juga untuk pemantauan suhu tubuh. Biasanya ini untuk mempertahankan suhu tubuh. Apabila dicurigai atau diperkirakan akan ada atau terjadi perubahan suhu tubuh, misalnya pada bayi atau anak-anak dan pada orang tua, maka suhu tubuh harus diukur secara kontinu pada daerah sentral tubuh melalui esofagus atau rektum dengan termometer khusus yang dihubungkan dengan alat pantau yang mampu menayangkan secara kontinu. Kemudian nanti semua hasil pemantauan itu dimasukkan ke anesthesia report, seperti ini contohnya. Mungkin apabila mau membaca lebih lanjut bisa dibaca di referensi berikut. Sekian pembahasan mengenai tahap operatif. Terima kasih.